Pemirsa, di tengah badai PHK yang terjadi di Indonesia dan sulitnya mencari pekerjaan, sebuah terobosan digulirkan Pemprov DKI Jakarta dengan membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas PPSU. Dan alhasil beberapa pekan terakhir, Balai Kota Jakarta digeruduk ribuan warga Jakarta untuk menjadi pasukan oranye dengan gaji yang cukup fantastis, yakni Rp5.300.000. Ya, seperti fenomenanya pemirsa, kita akan melihat liputan selengkapnya dalam segmen Just Jazz Jos. Dicari PPSU, lowongan kerja terpanas di Jakarta. Ini dia untuk Anda. Halo Sobat Just Jazz Jos, Balai Kota Jakarta tiba-tiba geger. Ada apa ya? Masa gubernur baru menjabat sudah ada demo sih? Yang benar aja. Eits, ternyata bukan loh. Ingat, bukan demonstrasi massa. Apalagi demo masak. Bukan ya, Dek ya? Ini adalah antrean warga Jakarta yang ramai-ramai mencari kerja alias menjajal peruntungan untuk jadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Waduh, kok kayak berebut bansos alias sembako ya? Lihat saja, ribuan orang rela antre sejak pagi-pagi buta hingga panas-panasan dan berjubel untuk mendaftar jadi petugas PPSU alias pasukan oranye kebanggaan ibu kota. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam segmen Just Jazz Jos. Kali ini bersama saya, Jose Nicole. Sejak akhir bulan April sampai awal Mei, pemirsa, Balai Kota ini ramai sekali dikunjungi oleh orang, tetapi bukan untuk berunjuk rasa, melainkan untuk melamar kerja. Seperti yang diketahui pemirsa, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta membuka lowongan kurang lebih sekitar 1.600 PJLP, salah satunya adalah PPSU atau pasukan oranye lebih akrab dilihat oleh masyarakat. Dan salah satunya pemirsa yang menarik bahwa sesuai dengan janji sejak mensosialisasikan diri dari sebagai pasangan calon, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno berjanji bahwa syarat pelamaran PPSU atau pasukan oranye itu hanya syarat pendidikan minimal SD. Nah pemirsa, berkaitan dengan pelamaran SD ini, apakah justru menjawab masalah daripada pemerintah provinsi untuk mengentaskan pengangguran di ibu kota, atau justru menjadi sebuah anomali karena pemerintah pusat mewajibkan syarat pendidikan 12 tahun. Tapi daripada kita banyak-banyak berpendapat dan berspekulasi, kita coba langsung tanyakan saja pemirsa, apakah warga Jakarta benar-benar terbantu? Ayo ikut kami pemirsa, karena kami bukan ingin melamar ya, tetapi kami lebih banyak untuk bersaksi. Ikuti kami pemirsa. Kabar baik nih Sobat Just Jazz Jos. Syarat bagi siapa aja warga Jakarta yang ingin jadi pasukan oranye tidak serumit daftar CPNS atau masuk universitas negeri. Cukup lulus SD alias tamatan sekolah dasar. Iya, sumpeh Sobat Just Jazz Jos. Cukup tahu perkalian dasar, bisa tanda tangan sendiri, dan tentu saja harus punya fisik yang kuat untuk menyapu jalanan sambil dikejar deadline harian. Sungguh-sungguh terjadi nih Sobat Just Jazz Jos. Ini kali ya potret nyata masa kini ketika pekerjaan berseragam oranye lebih menjanjikan dibanding gelar sarjana. Bayangin aja, Pemprov Jakarta bakalan memberikan gaji UMR loh bagi para petugas PPSU ini, yakni Rp5.396.791 per bulan. Ini nih yang jadi magnet mengapa orang berjibun geruduk Balai Kota. Nah, pemirsa Just Jazz Jos, saat ini kita sedang berada di tempat penitipan loket dan surat Balai Kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Seperti yang Anda lihat nih, sejak pagi hari saja ini sudah ada beberapa pelamar yang sedang menitipkan berkas fisiknya begitu ya. Terlepas daripada online, pemerintah provinsi tetap menerima bagi masyarakat yang ingin menitipkan berkas fisiknya. Kita akan coba untuk langsung mewawancarai beberapa orang yang sudah hadir di sini. Salah satunya ada ibu ini. Bu, selamat pagi Bu. Dengan ibu siapa Bu? Bu Kusma. Bu Kusma, saya boleh duduk di sebelahnya Bu Kusma. Bu Kusma, pagi hari ini mau melamar sebagai petugas PPSU ya? Iya.
Bu, boleh diceritakan sedikit kenapa ingin melamar sebagai PPSU, Bu? Mungkin karena kebutuhan juga kali, kebutuhan sama tuntutan sih Pak, ekonomi. Tapi Bu, sebelum ke situ, sebelumnya itu bekerja di sektor apa, Bu? Di bidang housekeeping juga sama. Lalu kenapa memutuskan untuk pindah PPSU, Bu? Pas kena pemutusan waktu pas COVID. Oh, pemutusan karena COVID. Oke, Bu, dari sekian banyak pekerjaan, apa yang Ibu lihat dari PPSU ini yang bisa menunjang kebutuhan sehari-hari Ibu, Bu? Karena basic saya sih Pak, basic. Mungkin saya mikirnya karena basic, jadi saya ada peluang sama umur juga ya. Sekarang kan kalau ngelamar agak susah karena dari umur ya. Kalau di sini kan istilahnya masih bisa lah saya buat ada peluang gitu di sini. Bu Kusma, ini kalau bicara soal gaji minimal UMP dan juga ada beberapa hak-hak lainnya begitu ya, apakah itu bisa dikatakan cukup buat hidup di Jakarta, Bu? Cukupin ya. Oke, Bu, ini kan syaratnya dipermudah ya, seperti melamar minimal SD dan lain sebagainya. Sebagai calon pelamar ini, Bu, apakah terbantu sih, Bu, dengan syarat-syarat yang lebih dipermudah itu? Terbantu sih, sangat terbantu. Oke, Bu, kalau bisa kasih harapan nih buat pemerintah provinsi soal proses seleksinya, apa yang ingin dititipkan nih, Bu? Dipercepat aja buat proses seleksinya biar bisa langsung kerja, iya. Soalnya banyak tuntutan juga yang harus dipenuhi, terutama kebutuhan ekonomi. Siap, Ibu Kusma, terima kasih. Selamat Ibu, semoga kita berharap hasil yang terbaik di pelamar Ibu. Terima kasih Bu Kusma. Dan juga pemirsa, tidak hanya si Bu Kusma ini, tapi ada beberapa juga pelamar lainnya yang sedang mempelajari hal-hal yang harus dipatuhi terlebih dahulu sebelum menitipkan berkas dan lain sebagainya. Dan saat ini kita akan coba kembali berbincang dengan salah satu warga yang sedang mempelajari pelamarannya. Pak, selamat pagi. Ya, pagi. Mohon izin, Pak. Ya. Dengan Pak siapa, Pak? Pradityo. Pak Pradityo, ini lagi mau ngelamar juga ya? Iya. Pak, kalau boleh diceritakan latar belakang sebelumnya nih, Pak. Pekerjaan tuh dari bidang apa, Pak? Kalau pekerjaan saya sih bidangnya memang outdoor ya. Kenapa mau memutuskan melamar sebagai pasukan-pasukan ini, Pak? Ya, karena dulu sebelum pindah ke luar kota pernah jadi pasukan Orennya tahun 2016 sampai 2019 sih. Oh, 2015 sampai 2016. Pak, kalau kesaksian dikit tuh, Pak, soal menjadi PPSU, tunjangan yang diterima, cukup nggak sih, Pak, buat hidup di Jakarta, Pak? Ya, cukup nggak cukup, dicukup-cukupin sih sebenarnya. Kalau kitanya lebih banyak gengsi ya pendapatan sebanyak apapun juga nggak akan cukup. Pak Pradityo, ini kan beberapa syarat dipermudah. Salah satunya minimal pendidikan SD. Pak Pradityo sendiri ngerasa terbantu nggak dengan itu? Pendidikan terakhir apa, Pak? Pendidikan terakhir saya sih SMA, cuman kalau untuk syarat dipermudah buat saya sih malah kayak makin sulit. Maksudnya gimana tuh, Pak? Oke lah, kalau yang buat ijazah SD dengan syarat bisa membaca menulis itu meringankan mereka ya. Cuman di satu sisi harus wajib surat bebas narkoba di awal itu kayak kasihan buat rakyat menengah ke bawah kan. Surat bebas narkoba itu kita nggak murah untuk dapetinnya kan. Kayak gitu. Pak Pradityo, terima kasih. Selamat ya. Doa terbaik untuk pelamarannya ya. Sobat Jas Jos, inilah realita yang terkadang lebih pedas dari kritik anggota DPR. Ya, barangkali hanya di negeri ini. Yang penting bukan seberapa tinggi sekolah kita, tapi seberapa keras kita rela bekerja di bawah panas, debu, dan kadang caci maki. Apapun harus ditempuh demi dapur tetap mengepul. Mas, yang benar Mas. Gimana? Kalau nyapu daunnya dikumpulin. Lah, ini saya kumpulin. Ini mah disebar namanya. Tapi bukan begitu, itu namanya disebar. Tapi Bapak jadi yang megang. Oh iya. Ketukar, Pak. Pak, pemirsa, ini kita berada di salah satu PSU yang ada di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Kedoya Selatan ya, Pak ya. Dari pagi hari ini pemirsa sudah melakukan pekerjaan membersihkan wilayah trotoar dan lain sebagainya. Tapi saya mau ngobrol dulu ini Pak sama Bapak. Namanya siapa, Pak? Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Pak Abdul, udah berapa lama jadi PPSU, Pak? Sejak tahun 2015, kurang lebih 10 tahun ya. Oh, 10 tahun ya, Pak ya. Pak, waktu itu ngelamar minimal pendidikan apa tuh, Pak? Kalau untuk saya pribadi SMP, Pak. Oh, SMP, Pak. Sekarang ini kan pelamar itu kan minimal pendidikan cukup SD, Pak. Turun tuh, Pak, dari SMP ke SD.
Tanggapannya gimana tuh Pak? Ya, alhamdulillah sangat membantu warga masyarakat yang pendidikannya minim ya. Yang pendidikannya lulus SD itu sangat membantu sekali buat warga masyarakat. Pak, dengan gaji sebagai PPSU Pak, cukup nggak sih tinggal untuk biaya hidup di Jakarta Pak? Ya alhamdulillah Mas, dicukup-cukupin. Ya, yang penting kerjaan halal ya. Kita nggak minta-minta di jalan ya. Ya, buat saya sangat membantu walaupun gaji segitu. Pak, boleh cerita dong Pak, suka duka jadi PPSU tuh gimana Pak? Kan ada shift pagi, shift sore ke malam, ngebersihin jalan dan lain sebagainya. Kalau boleh ceritain gimana sih Pak? Suka dukanya ya banyak ya, namanya kerja di lapangan, nyapu. Kadangkala kita udah bersihin, ada sampah daun berserakan. Terus kadang-kadang ada warga yang buang sampah sembarangan. Saya cuma mau pesan kepada warga masyarakat, khususnya DKI Jakarta, bagi warga, ayo sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kota Jakarta kita. Cukup. Pak Abdul Aziz, terima kasih atas waktu keterangannya. Sukses ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Sobat Jas Jas Jos, sungguh adil negeri ini. Makin tinggi pendidikan, maka makin panjang penderitaan. Inilah yang menggambarkan fenomena pencari kerja sebagai pasukan oranye ini. Ya, dengan hanya tamatan SD, langsung dapat daftar kerja, nggak harus lanjut sekolah lagi, karena ternyata sekolah tinggi justru membuat kita terlalu pintar untuk diterima kerja. Hehehe. Ini sepertinya bertentangan dengan aturan pemerintah pusat dengan program wajib belajar 12 tahun. Ayo, benar apa benar? Dan pemirsa, tentu untuk mendalaminya lebih lanjut, kami akan langsung berbincang dengan juru bicara Pemprov DKI Jakarta, Ciko Hakim. Bung Ciko, selamat pagi. Pagi. Bung Ciko, boleh diceritakan sedikit dong bagaimana animo warga Jakarta terhadap lamaran di PPSU ini? Animonya sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih pada warga yang tentunya telah menyambut apa yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pramono Anung sebagai gubernur, bahwa ada pembukaan untuk penerimaan PPSU. Jadi yang 1.100 pada tahun ini dan akan ada lagi 500 pada tahun depan. Tapi juga bukan hanya PPSU ya, nanti juga ada pembukaan pelamaran untuk tugas damkar, ada 1.000 tahun ini yang tadinya tidak ada sesungguhnya, tapi Pak Gubernur telah memerintahkan pada jajarannya untuk kemudian diadakan juga untuk damkar. Bang Ciko, secara spesifik yang kali ini kita ingin membahas mengenai penurunan syarat pendidikan. Betul. Sampai ke SD ya. Betul. Ada ya pihak yang berpendapat bahwa ini menjadi bentuk pendiskreditan terhadap kebijakan pemerintah yang untuk mendidik wajib 12 tahun. Tanggapan dari pemerintah provinsi seperti apa? Satu, tentunya opini di masyarakat bisa beragam ya, dan kami menghargai semua pemikiran, semua opini, semua pendapat, apalagi ini negara demokrasi. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa ditahan. Tapi pada prinsipnya begini, pada realitanya kan memang Jakarta ini dan seperti juga kota-kota lain dan daerah lain di Indonesia ada krisis terkait dengan lapangan kerja, itu satu. Yang kedua, realitanya memang banyak masyarakat kita yang mencari pekerjaan sementara pendidikannya tidak tinggi, ya kan? Itu realitanya. Nah, kalau dibilang mendiskreditkan soal wajib belajar, rasa-rasanya tidak tepat. Kenapa saya katakan begitu? Itu artinya gini, kan nggak mungkin anak SD kemudian usia SD itu direkrut. Karena kita tetap mengikuti undang-undang terkait dengan usia kerja. Usia kerja itu 18 sampai 55 tahun. Nah ini, ya bahkan ada kemungkinan untuk PPSU akan dikaji, akan dinaikkan mungkin ke 58 tahun. Karena memang banyak masyarakat kita yang masih kuat sebenarnya, tapi intinya dan butuh pekerjaan. Sebagai kepala keluarga butuh pekerjaan. Nah, kita nggak bisa menafikan itu. Realitanya memang masyarakat Jakarta banyak yang putus sekolah, banyak yang tidak mampu bersekolah di masa-masa yang lalu. Artinya apa? Ketika sekarang di usia 20-an, di usia 30-an, 40-an, bahkan 50-an, ya mereka yang membutuhkan pekerjaan banyak terhalang terkait dengan persyaratan pendidikan. Nah, ini yang mau kita juga bantu karena emang realitanya mereka butuh. Artinya apa? Apalagi sebagai kepala keluarga, ketika tidak bisa membiayai anak-anaknya, gimana? Apa nggak ada solusi lain? Nah, justru dengan menurunkan
syarat pendidikan tadi tetap tapi mengacu pada undang-undang minimal usia kerja itu 18 tahun ke atas. Nah, kita memberikan ruang untuk kemudian masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan karena terhalang masalah jenjang pendidikannya itu bisa mendapatkan pekerjaan. Kita berharap pada akhirnya bahwa program ini menjawab masalah pengangguran di Jakarta ya. Bang Ciko, terima kasih atas waktu dan keterangannya. Selamat pagi. Siap, terima kasih Pak. Inilah Jakarta, ibu kota negara impian di mana orang berlomba-lomba bukan jadi pejabat tapi jadi petugas PPSU. Sebuah terobosan program Gubernur baru Jakarta yang menyadarkan kita semua nih Sobat Jas Jos bahwa pekerjaan apapun itu gampang dan tak ribet. Yang penting ada kemauan dan usaha. Kurang percaya? Nih buktinya, penyapu jalan, pengangkut sampah, pemangkas rumput, dan pembersih got. Seragam oranye, gaji lumayan, dan kerjaan jelas. Dan yang pasti, syarat wajibnya adalah jika Anda kuat menyapu trotoar dan kuat senyum saat dimarahi warga, pasti Anda diterima. Bercanda loh Sobat Jas Jos. Dan pemirsa, itulah tadi ulasan kami seputar pelamaran PPSU yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada dasarnya pemirsa, kalau ngomongin soal ekonomi nih, gaya hidup cicilan itu Anda yang tanggung. Judulnya bekerja keras dan coba untuk mencari pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan gaya hidup. Demikian pemirsa, segmen Jas Jos kali ini bersama saya Jose Nicole dan kami tunggu Anda di episode selanjutnya. Dadah. Jose, terima kasih. Ya, kita harapkan semua yang sedang mencari kerja saat ini bisa mendapatkan yang diinginkan ya. Ya, semoga juga nanti gajinya sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasti seleksinya terbuka.